No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia. Dan insya Allah akan membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas ini part ketiga ya, tentang revisi Undang-Undang TNI, dan bahasanya cukup panjang, cukup komprehensif. Silahkan simak dengan seksama agar Anda mendapatkan gambaran yang utuh ya. Jadi temanya adalah revisi Undang-Undang TNI, apakah ini adalah perwujudan dui fungsi ABRI Jilid 2? Apakah ini adalah penanda hancurnya era demokrasi? Baik, kita akan bahas ya. Jadi revisi Undang-Undang TNI ini memiliki beberapa kemiripan dengan konsep dui fungsi ABRI di era Orde Baru. Era Orde Baru itu buat anak milenial zenial itu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun. Meskipun kalau dilihat revisi Undang-Undang TNI ini memiliki konteks yang lebih modern dan lebih terselubung. Kemiripan dengan dui fungsi ABRI ada di mana aja? Pertama adalah keterlibatan militer dalam urusan sipil. Jadi dui fungsi ABRI ini, dulu TNI dan Polri itu belum dipisah ya, jadi namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekarang dibelah jadi dua, namanya Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Dan pada saat menjadi ABRI tersebut, maka ada fungsi ABRI. Bagaimana kemudian Presiden Soeharto memberikan kepada militer itu dua peran utama. Pertama, pertahanan dan keamanan, jadi ini fungsi militer murni. Kemudian peran sosial politik, ini fungsi dalam pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sipil. Nah, dalam revisi Undang-Undang TNI, ada indikasi bahwa militer akan kembali masuk ke dalam urusan sipil, seperti mengisi jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara, kemudian berperan dalam pengamanan sektor strategis seperti pangan, energi, dan infrastruktur digital, kemudian mengambil alih peran yang selama ini dijalankan oleh otoritas sipil. Kesamaan antara Undang-Undang TNI yang sekarang ini sedang direvisi dengan dui fungsi ABRI apa? Jadi TNI akan kembali menjadi kekuatan politik dan ekonomi, bukan sekedar kekuatan pertahanan semata. Ada peluang militer bisa menggunakan posisinya untuk mengontrol kebijakan sipil secara langsung. Jadi ini adalah sebuah era militerisasi dalam tata kelola negara ya, yang sangat nggak disukai pada era reformasi 1998. Jadi sebelum era reformasi 1998, sebelum Presiden Soeharto digulingkan, jadi era Soeharto itu 32 tahun ya, militer menduduki banyak jabatan strategis, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga jadi kepala-kepala BUMN. Nah, revisi Undang-Undang TNI ini akan membuka peluang pengisian jabatan sipil oleh perwira aktif yang bisa membawa Indonesia kembali kepada era dui fungsi ABRI tersebut. Maka jika ini terjadi, kontrol pemerintahan akan semakin berada di tangan militer, bukan sipil. Itu persis sekali dengan era Orde Baru zamannya Pak Soeharto. Kemudian kesamaannya adalah terjadi militerisasi pemerintahan dan birokrasi, perwira aktif diberi akses ke posisi sipil dan ekonomi, kemudian penggunaan militer untuk menekan oposisi dan mengontrol rakyat. Pada era dui fungsi ABRI, militer digunakan untuk mengawasi dan menekan gerakan oposisi. Banget-banget ya waktu itu ya. Maka dengan revisi Undang-Undang TNI ini akan ada lagi kejadian yang seperti itu, di mana potensi militer akan diberi kewenangan lebih luas dalam pengamanan dalam negeri, ya termasuk kontrol terhadap gerakan oposisi tentunya ya, dan itu juga termasuk cyber security dan pengawasan digital. Militer bisa digunakan untuk mengawasi dan menekan kelompok yang dianggap berbahaya bagi negara. Terus ada pembatasan kebebasan sipil dengan alasan stabilitas dan keamanan nasional. Terus
Sekarang kalau perbedaannya antara Undang-Undang TNI baru yang sedang direvisi, yang sedang digodok ini revisinya dengan Dwi Fungsi ABRI itu apa perbedaannya? Pertama, Undang-Undang TNI ini pendekatannya lebih modern dan lebih terselubung. Kalau Dwi Fungsi ABRI dulu oleh eranya Presiden Soeharto, karena beliau itu kan memang sangat powerful ya, maka Dwi Fungsi ABRI waktu itu dilakukan secara terang-terangan. Ya, sekarang mesti terselubung. Jadi militerisasi pemerintahan dilakukan dengan dalih profesionalisme, stabilitas, dan keamanan nasional. Jadi diselubungi dengan seperti itu. Kemudian perbedaannya lagi adalah pada eranya, karena sekarang era teknologi dan digitalisasi. Zaman dulu kan belum ada. Jadi ketika itu kontrol pada saat Orde Baru, kontrol dilakukan melalui fisik dan represif, penjarain gitu kan. Kalau era sekarang, kontrol bisa dilakukan melalui teknologi digital, pengawasan cyber, bahkan AI. Sekarang kalau kita kaitkan dengan agenda global power, jika Dwi Fungsi ABRI adalah bagian dari strategi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya, maka revisi Undang-Undang TNI ini bisa menjadi bagian dari skenario global untuk mengontrol negara-negara berkembang termasuk Indonesia di dalam agenda NWO, New World Order. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang Dwi Fungsi ABRI, apakah ini sebuah kebangkitan kembali Dwi Fungsi ABRI? Iya, betul, tapi dalam bentuk baru, lebih modern dan terselubung. Kemudian ya dengan adanya Undang-Undang TNI yang kalau memang sudah diketok palu oleh DPR, maka akan membuka peluang kembalinya keterlibatan militer dalam urusan sipil sampai ekonomi, seperti yang terjadi pada Dwi Fungsi ABRI. Jika tidak diawasi, ini bisa menjadi jalan menuju otoritarianisme yang dikendalikan oleh militer. Dan jika dikombinasikan dengan kontrol digital dan pengawasan total, ini bahkan nanti akan lebih kuat dibandingkan Dwi Fungsi ABRI era Presiden Soeharto. Sekarang, apakah rakyat akan membiarkan atau ngeh nih ya? Jadi ada dua nih, rakyat tuh ngeh nggak, sadar nggak, dan karena nggak sadar, nggak tahu ya jadi diam aja. Apalagi ketika revisi Undang-Undang TNI ini disosialisasikannya itu dengan narasi-narasi positif, misalnya Undang-Undang TNI perlu disahkan untuk penguatan pertahanan nasional, untuk stabilitas keamanan, atau untuk menjaga kepentingan nasional, maka rakyat akan cenderung diam. Karena banyak orang tidak memahami dampaknya. Karena revisi ini juga tidak serta-merta langsung menampilkan sebuah wajah otoritarianisme kan. Dan media mainstream udah dikendalikan untuk menutupi sisi-sisi negatifnya. Jadi mayoritas rakyat akan tetap pasif. Dan revisi ini akan berjalan tanpa hambatan kok. Ya. Dan apa hasilnya ketika revisi Undang-Undang TNI itu udah diketok palu di habis Lebaran katanya gitu ya. Maka hasilnya TNI akan semakin kuat dalam pemerintahan dan nanti akan merambah kepada ekonomi. Lama-kelamaan Indonesia akan bergeser dari demokrasi ke otokrasi. Apakah ini memang hanya Indonesia? Enggak juga. Ini sebuah tren global. Negara-negara itu atas NWO ya New World Order itu akan menjadi semakin otokrasi dan semakin meninggalkan demokrasi. Bukan karena Undang-Undang TNI ini sendiri, ini adalah sebuah tren global, skenario global. Maka jika rakyat tetap diam, ya kontrol akan semakin ketat dan permanen. Lalu pada rakyat yang sadar dan mau melawan, perlawanannya ya debat publik dan akademik, protes dari kelompok sivil dan aktivis, demo-demo, tekanan oposisi politik. Tapi tergantung seberapa luas informasi tentang revisi ini tersebar. Kalau medianya udah dikuasai ya kemungkinan kecil ya revisi ini akan tersebar. Maka ya akan berjalan bagian dari skenario besar menuju kontrol total dalam agenda global ini. Dalam bentuk salah satunya adalah Undang-Undang TNI yang baru. Karena memang skenario global, agendanya New World Order itu memang ke sana. Jadi mengembalikan model pemerintahan otoriter yang dikendalikan oleh militer. Banyak negara saat ini bergerak menuju ke sana. Bahkan negara-negara yang sebelumnya demokratis, sangat demokratis. Sekarang rata-rata bergerak menuju otoritarianisme. Ini adalah sebuah tren skenario global pada saat sekarang. Jika Indonesia menjadi bagian dari tren ini, maka pemerintahan sipil akan semakin lemah dan militer akan semakin dominan. Dan ini sejalan.
dengan skenario yang diinginkan oleh global power. Pemerintahannya kuat, tidak mudah digulingkan. Kontrol ketat terhadap populasi melalui militer dan teknologi digital. Dan ruangan bagi rakyat itu sangat minim untuk bisa melawan sistem. Semua total kontrol. Jadi yang sudah terjadi, yang sudah berjalan di mana? China lah. Dengan sistem social credit score dan kontrol ketat sekali dari pemerintah. Kemudian mana lagi? Rusia. Dengan model pemerintahan yang kuat berbasis militer. India mulai menerapkan pengawasan digital dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Maka Indonesia bisa saja diarahkan ke sistem serupa dengan alasan ketertiban nasional atau perlindungan dari ancaman global dengan Undang-Undang TNI yang sudah direvisi. Dan di Indonesia ini mungkin sedikit lebih khas ya karena kontrol total ini bisa digunakan mulai dua jalur, militer dan digitalisasi. Maka dengan Undang-Undang TNI ini memberi kesempatan buat TNI mendapatkan wewenang yang lebih luas. Jadi mereka benar-benar bisa jadi alat eksekusi untuk agenda global yang berikutnya. Kontrol tidak hanya bersifat fisik tapi juga digital. Kemudian skenario kontrol totalnya macam-macam. Kombinasi-kombinasinya macam-macam. Misalnya, militerisasi kebijakan pangan, energi, dan air. Sudah saya bahas pada video yang lain ya. Kemudian pengawasan digital melalui sistem ID nasional dan AI, melibatkan militer. Kemudian pembatasan kebebasan sipil dengan alasan keamanan, apalagi kalau beneran sampai terjadi pandemi akan terjadi lockdown ya. Nah, ketika militer sudah mendapatkan mandat Undang-Undang TNI yang baru, nah kan kejadian tuh. Sekarang yang saya pikirkan ya, saya renungkan tuh, apakah Indonesia dijadikan model eksperimen ya? Karena memang negara-negara berkembang dan negara-negara yang kurang berkembang sering sekali dijadikan laboratorium sosial, laboratorium kesehatan untuk eksperimen ya oleh global power. Indonesia dengan populasi yang besar dan sumber daya melimpah ini bisa sekali menjadi target utama dari eksperimen tersebut. Nih, misalnya kita tempatkan revisi Undang-Undang TNI adalah sebuah tools eksperimen yang dilakukan oleh global power dan ternyata berhasil diimplementasikan tanpa ada perlawanan. Jadi Indonesia itu bisa jadi model bagi negara-negara lain yang ingin menguatkan militer dalam pemerintahannya. Kedua, kontrol terhadap sumber daya paling dasar dari masyarakat yaitu pangan, energi, dan air. Dan ini bisa diimplementasikan lebih cepat. Kemudian, global power akan bisa mengarahkan kebijakan nasional tanpa harus berhadapan langsung dengan rakyat. Yang berhadapan langsung ya militer, TNI, dan pemerintah gitu. Jadi kalau saya ya confirm ya, ini merupakan bagian dari skenario global menuju kontrol total. Bukan sekedar revisi Undang-Undang TNI, bukan. Ini adalah sebuah skenario global. Ini bisa menjadi langkah awal untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam sistem otoritarianisme global yang lebih besar. Jika revisi Undang-Undang TNI ini tidak dipahami oleh rakyat semuanya, maka dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa berubah menjadi negara dengan kontrol total atas rakyatnya. Memang ya inline sih dengan kondisi dunia sekarang, kondisi geopolitik sekarang ya, karena memang berangkat tuh pada menuju otoritarianisme ya. Orkestranya kan, konduktornya kan memang global power. Jadi ya sama, seragam. Yang sana bunyi demokrasi, yang sini bunyi demokrasi. Yang sekarang berbunyi otokrasi ya, di sini bunyi autokrasi. Jadi teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, revisi Undang-Undang TNI di Indonesia ini bukan sekedar peristiwa lokal, teman-teman. Ini bagian dari tren global, di mana demokrasi perlahan digantikan oleh sistem otoriter yang lebih tersentralisasi. Jadi hipotesis bahwa dunia sedang bergerak menuju otoritarianisme semakin terbukti dengan berbagai indikator-indikator yang terjadi di banyak negara. Secara global, kalau kita lihat tren meninggalkan demokrasi menuju kepada otoritarianisme, itu ada pola-pola yang sangat jelas ya, sangat clear. Apa? Demokrasi makin lemah. Negara-negara mulai memperketat kontrol terhadap rakyatnya. Militer, teknologi, dan birokrasi menjadi alat utama untuk pengawasan dan represif sehingga mereka harus ada di dalam pemerintahan. Buktinya ya, China dengan social credit system mereka juga menggunakan kekuatan tentara dan polisi untuk melakukan pengawasan total oleh negara. Rusia
Sistem pemerintahnya Anda tahu sangat otokratis di bawah Putin. Amerika Serikat gimana? Sekarang ini mereka sudah mulai melakukan penguatan pengawasan digital dan pembatasan kebebasan sipil. Eropa bagaimana? Mereka menerapkan regulasi ketat terhadap kebebasan berpendapat dan kontrol terhadap sumber daya energi. Lalu negara besar di Asia Selatan, India gimana? Mereka melakukan digitalisasi sistem pemerintahan untuk mengontrol populasi. Jadi ini sekarang kepada Indonesia, Indonesia dengan revisi Undang-Undang TNI bisa-bisa saja diarahkan ke jalur yang sama, yaitu otoritarianisme berbasis militer dan digital. Oh ya, demokrasi itu ditinggalkan. Kenapa ya dunia meninggalkan demokrasi? Sebenarnya kan demokrasi itu udah menjadi sebuah sistem dominan di dunia ini selama hampir 1 abad, udah hampir 100 tahun. Tapi sekarang memang udah mulai banyak negara meninggalkannya secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena ternyata dalam 100 tahun di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi, ternyata demokrasi itu sangat gak efektif dalam kondisi krisis. Karena demokrasi sering dianggap lambat dan penuh perdebatan. Debat duluan, krisisnya udah jalan gitu kan. Apalagi dalam situasi krisis global seperti pandemi COVID ya, nggak bisa kalau berdebat mulu ya. Keselamatan nyawa masyarakat menjadi taruhannya kan. Kemudian kalau ada sebuah bencana ekonomi, misalnya yang terjadi barusan IHSG, ya kalau nunggu berdemokrasi dulu, musyawarah dulu ya udah keburu kolaps negara ini kan. Apalagi kalau negara kita dan kawasan Asia Pasifik ini ter udah di depan mata kita itu Perang Dunia Ketiga yang terjadi di Laut Cina Selatan. Jadi banyak negara ternyata mengambil keputusan otoriter untuk mengantisipasi keadaan-keadaan ini. Negara seperti China lebih stabil dibandingkan negara demokratis ternyata. Karena pemerintahnya tidak perlu menghadapi oposisi dan pemilu yang mengganggu kebijakan jangka panjang. Maka global power melihat ini sebagai model yang lebih stabil dibandingkan demokrasi. Kalau kita melihat dari sudut pandang ini, maka revisi Undang-Undang TNI bisa dianggap sebagai langkah Indonesia untuk bergerak ke arah yang lebih otoriter dengan dalih efisiensi dan keamanan nasional. Kontrol total itu akan memastikan stabilitas bagi global power yang berkuasa atas dunia ini. Kalau demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan menentang kebijakan yang tidak mereka sukai kan. Maka bagi global power, demokrasi ini terlalu berisiko kalau terus dijalankan. Karena apa? Karena sulit dikendalikan. Jika semua negara dikendalikan dengan sistem otoriter yang kuat oleh global power, di atas pemerintahan ya ada global power, maka kebijakan global bisa diterapkan lebih cepat tanpa hambatan. Global power bisa lebih mudah mengontrol ekonomi, pangan, energi, dan air sesuai dengan yang mereka targetkan. Dan tidak ada ruangan bagi oposisi untuk menentang sistem. Jadi, revisi Undang-Undang TNI Indonesia ini bagian dari skenario ini nggak sih? Iya. Maka ini awal dari skema kontrol total terhadap Indonesia. Jadi, sekali lagi, dunia ternyata bergerak ke arah otoritarianisme berbasis militer. Presiden Prabowo adalah pilihan yang tepat karena beliau punya latar belakang militer. Mungkin ke depannya juga akan ada orang militer lagi ya. Ketika sistem global kan memang sedang berubah, gitu. Jadi militerisasi tambah digitalisasi tambah ekonomi itulah kontrol total. Digital control Indonesia juga sedang bergerak ke arah ini ya, seperti pelaksanaan social credit system seperti di China. Dan sekarang udah di mana-mana juga digital ID untuk mengontrol akses ke layanan dasar. Kemudian makin lama nanti penggunaan AI akan makin menjadi rutinitas seluruh rakyat dan komponen pemerintahan juga. Dan di dalam revisi Undang-Undang TNI itu juga ada perluasan pengawasan siber untuk yang dilakukan oleh militer serta sistem digitalisasi. Dengan adanya sistem tersebut, pemerintah mengontrol pangan, energi, dan air untuk memastikan rakyat tetap tergantung pada pemerintah. Jika rakyat tidak patuh, akses mereka ke kebutuhan dasar bisa dibatasi. Maka TNI mulai diberikan wewenang dalam sektor-sektor strategis ini, sehingga kontrol terhadap rakyat bisa semakin ketat.
Revisi Undang-Undang TNI ini kalau kita lihat dari skema global ya, ini adalah semacam batu loncatan menuju sistem otoritarianisme modern di Indonesia. Pertama, ya langkah-langkahnya itu memberikan lebih banyak kekuasaan kepada militer dalam urusan sipil dan ekonomi. Lalu langkah yang kedua, memperkenalkan sistem pengawasan digital dan keamanan cyber yang lebih ketat. Kemudian step yang ketiga, mengintegrasikan Indonesia ke dalam sistem global yang dikendalikan oleh global power. Jika skenario ini berjalan dalam 5-10 tahun ke depan, Indonesia berubah dari negara demokratis menjadi negara otoriter dengan sistem kontrol total. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan atau bagian dari grand strategi global ya? Kalau kita lihat pola-pola global ya memang ini sebuah indikasi kuat. Artinya revisi Undang-Undang TNI itu tidak berdiri sendiri, ini adalah sebuah bagian dari agenda besar, New World Order. Karena dari atas paling atas ya, New World Order, ya mereka siapapun pihak yang ada di situ itu menargetkan kontrol penuh terhadap populasi dunia. Dan sistem demokrasi yang desentralistik dianggap terlalu sulit dikendalikan. Karena itu, mereka membuat isu global yang memperlihatkan perpindahan ke sistem yang lebih otoriter. Demokrasi ditinggal. Sistem yang baru ini lebih tersentralisasi dan dengan basis teknologi pengawasan. Macam-macam yang sudah dilakukan ya di China itu social credit system, kontrol internet, otoritarianisme total. Di Rusia itu model Putin dengan militarisasi dan kontrol penuh atas negara. Di Eropa dan di Amerika Serikat penguatan sistem regulasi yang membatasi kebebasan sipil atas nama keamanan dan stabilitas. WHO, WEF gimana? Mereka mempromosikan pemerintahan global dengan narasi krisis sebagai justifikasi. Pandemi, perubahan iklim, krisis pangan. Bagaimana dengan CBDC, Central Bank Digital Currency? Itu adalah sebuah kontrol total terhadap keuangan rakyat. Kemudian penggunaan digital ID dan AI surveillance. Ini adalah kedua sistem yang memungkinkan global power mengawasi dan membatasi pergerakan manusia. Jadi pada dasarnya dunia itu sudah secara sistematis diarahkan menuju targetnya NWO, menuju kontrol total di mana pemerintah nasional hanya menjadi alat pelaksana dari agenda NWO. Jadi kita bisa memprediksi apakah itu betul-betul terjadi dengan langkah-langkah keywords yang saya sampaikan sekarang ya. Jadi kalau benar Indonesia bergerak menuju kontrol total di Indonesia melalui salah satunya adalah revisi Undang-Undang TNI, maka akan ada militerisasi pemerintahan, kontrol yang lebih ketat terhadap rakyat melalui militer. Kemudian digitalisasi identitas, pengawasan ketat dan pembatasan kebebasan, kontrol pangan, energi dan air yang membuat ketergantungan total pada negara. Lalu ada nggak integrasi dengan sistem global? Jadi nggak ada ruang bagi oposisi dan kebebasan individu. Kalau semua itu bisa di-checklist, ya memang kita bergerak menuju otoritarianisme gitu. Jadi ini akhir demokrasi apa bukan? Iya, pengertian klasik demokrasi ya, kebebasan rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan semakin ditinggalkan. Dan nanti dalam masa transisi menuju otoritarianisme total, maka ada transisi demokrasi, tapi demokrasi palsu, fake ya. Sistem masih menggunakan pemilu, tetapi semua kandidat sudah diatur dari kelompok yang sudah dikendalikan. Kan memang kejadiannya begitu. Rakyat tidak lagi memiliki kontrol nyata atas kebijakan negara. Pemerintah lebih terpusat dengan pengawasan ketat terhadap warganya. Jadi ini kalau kita lihat secara global, memang ya seperti inilah dunia saat ini sedang diarahkan menuju sistem totalitarian global yang menggabungkan kontrol militer, digitalisasi, dan ketergantungan ekonomi pada sistem yang dikuasai global power. Indonesia saat ini berada dalam fase transisi menuju sistem ini, dan revisi Undang-Undang TNI adalah bagian dari langkah strategis dalam agenda tersebut. Sekarang bagaimana pendapat Anda? Apakah revisi Undang-Undang TNI adalah untuk kepentingan nasional atau sebetulnya mengikuti agenda global? Tulis di komentar ya. Like, subscribe, dan bantu share ini agar makin banyak rakyat Indonesia bertambah cerdas dan kritis. Simak video-video Dr. Tifa Channel berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.